Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal dari fungsi komposisi dan fungsi inverse. Soalnya Ibu ambil dari soal kuis yang terakhir Ibu berikan. Baik, kita masuk soal pertama. Jika ditentukan fx sama dengan 4x tambah 1 per x kurang 4 dengan x-nya bilangan real, x namanya real, dan x-nya tidak sama dengan 4, maka fungsi inverse-nya adalah. Dari ini, untuk soal ini kita gunakan rumus yang sudah kita buktikan saja, bahwa jika kita punya fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d, maka untuk fungsi inverse-nya kita punya apa? Ya, a sama d-nya tukar letak, yang lainnya tetap, dan a sama d-nya tukar letak dan ganti tanda. D naik ke atas, tandanya positif jadi negatif, min dx plus b, ya, jadi x plus b-nya ini tetap, per cx-nya tetap, a turun ke bawah, tanda a positif, turunnya jadi negatif. Nah, ini fungsi inverse-nya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita buktikan, ya. Maka jika kita punya fx sama dengan 4x tambah 1 per x kurang 4, berarti kita tinggal mengamati 4 dan min 4, ya. Berarti f inverse x-nya adalah min 4 naik ke atas jadi 4x tambah 1, yang x tambah 1 nya tetap, per c nya 1, berarti x 4 turun ke bawah jadi min 4, x kurang 4. Nah, ini inverse nya, dan ternyata fungsi inverse nya sama seperti fungsi semula. Oke, lanjut soal kedua. Jika fx adalah 2x pangkat 23 dan gx adalah x pangkat 32, maka g bundaran f inverse akar 2 adalah. Nah, sebelum kita mencari g bundaran f inverse-nya, kita cari dulu g bundaran f-nya, ya. G bundaran fx. Nah, ini sama saja seperti kita nulis notasi ini, ya. Sama seperti kita nulis fx sama dengan 2x pangkat 23. Ya, sama saja. Berarti g bundaran fx, di dalam g ada fx, g-nya di luar, fx-nya tadi adalah 2x pangkat 2/3. Oke, kita punya gx-nya x pangkat 3/2, berarti kalau x-nya diganti dengan yang di dalam ini, maka x yang di kanan juga diganti dengan yang di dalam ini, sehingga kita punya 2x pangkat 2/3 dipangkatkan dengan 3/2. Oke, ingat lagi sifat perpangkatan. 2 kali x pangkat 23 dipangkatkan 3/2. Yang pertama 2-nya dulu, ya, dipangkatkan 3/2. Kemudian dikali dengan x pangkat 2/3 dipangkatkan dengan 3/2. 2 pangkat 3/2 jadi berapa kalau kita tuliskan dalam bentuk akar? 2 pangkat 3 dulu deh. 2 pangkat 3 itu 8. 8 dipangkatkan setengah jadinya akar 8, ya. 8. Ini pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali 2/3 kali 3/2 itu adalah 1, ya. Habis tinggal 1, sehingga kita punya x pangkat 1, atau cukup ditulis x saja. Nah, akar 8 gimana bentuk sederhananya? Akar 8 ini adalah, ingat ya, akar 8 itu sama dengan akar 4 dikali 2. Nah, 4-nya bisa ditarik, ya, jadi 2. 2 yang di belakang tidak bisa dikeluarkan dari akar, jadinya 2 akar 2. 2 akar 2 kali x. Yang ditanya g bundaran f inverse akar 2, ya. G bundaran f inverse akar 2 berarti kita cari dulu g bundaran f inverse-nya. G bundaran f inverse-nya 2 akar 2 kali x fungsi kita. Berarti inverse-nya adalah x dibagi dengan 2 akar 2, karena perkalian itu inverse-nya pembagian. Oke, udah selesai? Belum, ya, sedikit lagi. Berarti g bundaran f inverse
akar 2 itu adalah tinggal mengganti X-nya dengan akar 2. Akar 2 per 2 akar 2. Jadinya apa? Akar 2-nya tewas ya. Tinggal 1 per 2. Itu untuk soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, kita punya fungsi f memetakan R ke R. Ini ada tanda panahnya ya. R ke R. Kemudian G-nya memetakan R ke R lagi. Ditentukan oleh fx sama dengan 2x tambah 5 dan gx sama dengan x tambah 2. Maka f bundaran G inverse. Nah, sebelumnya kita cari dulu f bundaran G ya. F bundaran Gx berarti di dalam f ada G. G-nya apa? X tambah 2 ya. Nah, di soal kita punya fx-nya 2x tambah 5. Berarti x tambah 2 adalah 2 kali X tambah 2 ditambah 5 sama dengan 2 kali X, 2X, 2 kali 2, 4, 4 tambah 5, 9. Sehingga kita punya F bundaran G-nya, F bundaran Gx-nya 2X tambah 9. Selanjutnya yang ditanya F bundaran G inverse. Berarti kita tinggal inverse kan pakai cara operasi balikan aja ya. X-nya pertama diapakan dulu, dikali 2 ditambah 9 ya. Yang ini dikali 2 dulu baru ditambah 9. Balikan dari operasi ini adalah kurang 9 dibagi 2. Berarti X kita untuk inverse-nya berarti dikurang 9 dulu ya. Kita nulisnya ke atas. Berarti X-nya dikurang 9 dulu, baru semuanya dibagi 2 inverse. Oke, soal keempat. Kita punya fx tambah 4 sama dengan 2x tambah 9 per x tambah 1. Yang ditanyakan adalah f inverse. Sebelum mencari f inverse, kita cari dulu fx ya. Fx sama dengan, nah, kita punya fx tambah 4. Gimana caranya fx tambah 4? Jadikan fx. Tidak boleh langsung mengganti saja ya. Kita boleh pakai cara membentuk. Ada dua cara, cara membentuk atau cara memisalkan. Kalau cara memisalkan berarti yang kita misalkan adalah yang di kiri ini kita misalkan X tambah 4-nya sama dengan M atau A gitu ya. Maka kita punya X-nya adalah M kurang 4. Jadi kalau X sama 4M, maka X-nya adalah M kurang 4. Nah, selanjutnya X tambah 4 tadi kita misalkan dengan M, berarti kita punya FM ya. Nah, 2x tambah 9, x-nya nggak boleh langsung diganti dengan m, karena kita tadi punya hubungan ya. X-nya adalah m kurang 4, berarti 2 kali m kurang 4 ditambah 9. Dibagi dengan x-nya tadi m kurang 4, berarti m kurang 4 ditambah 1. Sehingga kita punya fm sama dengan 2m kurang 8 tambah 9. Berarti tambah 1 ya, per M kurang 4 tambah 1 berarti kurang 3. Sehingga kita punya FM nya adalah 2M tambah 1 per M kurang 3. Terus selanjutnya berarti kalau FM nya segini, maka FX nya juga kalau M nya diganti X, maka M nya di sini sudah bisa diganti dengan X ya. 2X tambah 1 per X kurang 3. Untuk inverse-nya bagaimana? Kita pakai cara rumus saja ya. Tukar letak ganti tanda. Min 3 pindah jadi positif 3. X tambah 1-nya tetap. Per X yang di sini tetap. 2 turun jadi min X kurang 2. Ini inverse-nya. Atau boleh juga untuk membentuk efeknya kita pakai cara membentuk atau manipulasi aljabar ya. Kalau kita punya fx tambah 4 sama dengan 2x tambah 9 per x tambah 1, maka kita bentuk yang di kanan ini ya. Yang di kanan ini sehingga kita punya x tambah 4 juga. Kita perhatikan pangkat tertingginya.
di sini X, di sini 2X. Berarti X-nya dikali 2, maka 2-nya kita keluarkan, kemudian di dalamnya kita buat 2X tambah 4. Nah, tujuannya kita mencari bentuk lain dari 2X tambah 9 per X tambah 1 ini, tapi dia memuat bentuk X tambah 4 ya. Coba kalau kita kalikan ini ke dalam, 2 kali X, 2X sudah pas, 2 kali 4 8 ya. Sementara di sini 9. Berarti 8 biar jadi 9 kita harus nambah 1. Jadi kita bentuk-bentuk sehingga nilainya tidak berubah. Per yang di bawah ini X, ini juga X. Berarti nggak perlu diapa-apain, tulis saja X tambah 4-nya dulu. Ya, tambah 4. X tambah 4. Nah, di sini cuma tambah 1 ya. Berarti X tambah 4 harus dikurang 3. Sehingga kita punya seperti ini, fx tambah 4 sama dengan 2 kali x tambah 4 ditambah 1 per x tambah 4 kurang 3. Nah, kalau x tambah 4 yang di kiri ini kita ganti jadi jadi x ya. Jadi kita punya fx sama dengan 2x tambah 1 per x tambah 4-nya kita ganti jadi x per x kurang 3. Ini sama ya dengan yang di sebelah. Nah, ini sama. Nah, untuk inverse prosesnya sama. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 5. Kita punya fungsi 1 kurang X pangkat 3 pangkat 1/5 tambah 2. Kemudian ditanya fungsi inverse-nya. Nah, untuk fungsi yang variabel X ini muncul hanya 1 kali, itu kita lebih cepat menggunakan cara operasi balikan ya. Jadi kita lihat lagi fungsi ini itu kita lihat X-nya diapain dulu biar terbentuk fungsi yang seperti ini. Kita lihat operasi yang dikenakan ke X. Yang pertama pangkat 3 dulu ya, pangkat 3. Setelah pangkat 3 itu tandanya min, berarti dikali min 1 ya, dikali negatif. Setelah kali min, kemudian ini ada angka 1, berarti di sini tambah 1 ya, tambah 1. Kemudian pangkatnya pangkat 1/5. Selanjutnya setelah dipangkatkan 1/5 baru kita tambahkan 2. Nah, langkah selanjutnya kita cari balikan dari operasi ini. Mulai dari bawah ke atas, tambah 2 jadi minus 2 atau kurang 2. Pangkat 1/5 balikannya itu adalah pangkat 5. Kemudian tambah 1 itu operasi balikannya kurang 1. Kemudian kali min 1 balikannya adalah bagi min 1. Kemudian pangkat 3 balikannya adalah pangkat 1/3 ya, atau akar pangkat 3. Nah, ini kita kenakan ke X sehingga kita dapatkan fungsi inverse X ya. X-nya pertama ditulis dulu, X-nya kita kerjakan dari bawah, X-nya dikurang 2 terlebih dahulu, dikurang 2. Kemudian ini dipangkatkan 5, berarti semuanya dipangkatkan 5. Selanjutnya setelah dipangkat 5 dikurang 1 ya, dikurang 1 seperti ini, dikurang 1. Nah, setelah dikurang 1 kemudian dibagi min 1, dibagi min 1 berarti bagi min 1 ya, berarti yang depan ini tandanya negatif.
min X kurang 2 pangkat 5 kurang satunya jadi tambah 1. Atau boleh juga kita tulis 1 dikurang X kurang 2 pangkat 5. Nah, terakhir ini dipangkatkan sepertiga semuanya. Ini dipangkat sepertiga. Oke, jadi ini F inverse-nya ya. F inverse X. Jadi yang di atas ini belum F inverse karena ini belum selesai operasinya. Berarti yang di bawah saja yang kita tulis F inverse. Jadi F inverse X-nya adalah yang paling bawah. 1 dikurang X kurang 2 pangkat 5 dipangkatkan sepertiga. Soal ke-6. Diketahui F inverse X sama dengan 2X per 3 kurang X, maka F min 3 adalah. Kita punya F inverse X sama dengan 2X per 3 kurang F X, F min 3 adalah. Ya. Langkahnya bisa kalian cari dulu F X-nya ya. Kalau mencari f X berarti F inverse-nya diinverskan. Atau kita punya cara lain. Nah, cara lain untuk F min 3 ini ya, F min 3 ini kita misalkan dengan A. Maka kalau F min 3 ini kita kenakan fungsi inverse, F inverse ya, dikenakan ke F min 3, itu kita punya F inverse A ya. Jadi di kiri di inverse, di kanan juga di inverse. Nah, kita punya sifat sebelumnya F inverse di bundaran F itu sama saja dengan F bundaran F inverse, itu adalah identitas, sehingga ini ibaratnya tewas gitu ya. Sehingga kita punya min 3 sama dengan F inverse A. Nah, di soal kita punya F inverse X ya. F inverse X sama dengan 2X per 3 kurang X. Berarti F inverse A itu adalah 2A per 3 kurang A, itu sama dengan, karena F inverse A nya sama dengan min 3, berarti 2A per 3 kurang A sama dengan min 3 ya. Nah, F inverse A nya itu kita dapat tadi dari F inverse X sama dengan 2X per 3 kurang X, berarti F inverse A nya 2A per 3 kurang A. Selanjutnya kita kali silang, 2A sama dengan 3 kali min 3 dikali 3 minus A ya. Berarti 2A nya sama dengan min 9 ditambah 3A. Oke, A nya ke kanan boleh, ke kiri boleh. Kalau A nya ke kanan berarti min 9 nya pindah ke kiri, jadinya 9 sama dengan 3 kurang 2A. A ya. Jadi A nya sama dengan 9. A tadi apa? A tadi F min 3 ya. Berarti F min 3 nya, F min 3 itu sama dengan 9. Oke, ini salah satu cara ya, yang dituliskan ini salah satu cara. Cara normalnya ya kita cari dulu F-nya. F-nya dicari dulu baru dicari F min 3. Nah, mau dicobakan juga boleh. Berarti kalau F inverse X ini sama dengan 2X per 3 kurang X, berarti kalau kita mau nyari F itu berarti kita inversekan lagi ya. Nah, sebelumnya kita ubah dulu ini bentuk umum ya, bentuk AX tambah B per CX tambah D. Berarti di sini kita punya apa? 2X ya tambah 0, tidak ada konstanta di atas, per X nya pindahkan ke depan, min X tambah 3 bentuk umumnya. Berarti kalau kita mau nyari F(x) itu adalah F inverse nya diinversekan lagi ya. Itu sama dengan inverse dari 2X tambah 0 per X tambah 3. Nah, inverse dari ini caranya yang A tekor sama D dan ganti tanda itu ya. D3 naik ke atas jadi min 3X tambah 0 nya nggak usah ditulis, tetap tambah 0, min X 2 nya turun ke bawah jadi kurang 2. Oke, nah yang ditanya adalah F min 3. F min 3 itu sama dengan ya, tinggal dimasukin X nya min 3 dikali min 3 per min X, berarti min dari min 3 jadinya 3 ya, 3 kurang 2 sama dengan min 3 kali min 3 jadinya 9 per 3 kurang 2 1
9. Jadi F min 3-nya sama dengan 9. Nah, silahkan dipakai cara mana yang paling menguasai. Soal selanjutnya, soal nomor 7. F inverse X sama dengan X kurang 1/5 dan G inverse X sama dengan 3 kurang X2. Yang ditanyakan F bundaran G inverse 6. Nah, sebelum kita mencari F bundaran G inverse 6, kita bisa cari dulu F bundaran G inverse X-nya ya. Nah, kita punya sifat sebelumnya bahwa F bundaran G diinverskan ya, itu sama dengan G inverse bundaran F inverse ya, X. Berarti G inverse bundaran F inverse artinya di dalam G inverse itu ada F inverse. Nah, kita substitusi yang di dalam dulu. F inverse-nya adalah X kurang 1/5, berarti kita punya G inverse X kurang 1/5 ya. Maka kita punya G inverse X kurang 1/5 boleh G inverse X kurang 1/5 berarti X-nya diganti dengan X kurang 1/5. Berarti kita punya 3 kurang X kurang 1/5 per 2. Nah, selanjutnya yang ditanya, ini boleh disederhanakan atau boleh substitusikan 6. Kita substitusikan 6, jadinya F bundaran G inverse 6 itu sama dengan 3 dikurang 6 kurang 1 itu 5 ya. 5/5 itu 1 per 2 sama dengan 3 kurang 1 per 2, berarti 2 per 2 atau 1. Nah, atau boleh juga kita menginverskannya, mensubstitusi angka 6-nya dari awal ya. Berarti F bundaran G inverse 6 itu adalah G inverse, di dalamnya ada F inverse 6. G inverse F inverse 6. F inverse 6 berarti tinggal mengganti X-nya dengan 6 ya. Berarti 6 kurang 1/5 sama dengan G inverse 6 kurang 1 5/5 ya. G inverse 5/5 atau G inverse 1. Selanjutnya G inverse 1 berarti kita mengganti X-nya dengan 1. Jadinya kita punya 3 kurang 1 per 2 sama dengan 2 per 2 atau 1. Dia boleh pakai cara yang di kiri atau cara yang di kanan. Soal ke-8, didefinisikan Fx sama dengan 2 kurang 5x per 3x tambah 4. Nilai F inverse min 6 adalah, ini juga ada beberapa cara penyelesaian. Nah, sekarang mungkin cara yang lebih cepat, kita bisa langsung cari F inverse-nya ya, karena ini mudah untuk diinverskan. X-nya kita ubah dulu ke bentuk umum, X-nya kita pindahkan ke depan. Kita punya min 5x tambah 2 ya, min 5x-nya pindah ke depan per 3x tambah 4. Oke, berarti F inverse X-nya kita tinggal tukar posisi ganti tanda ya. 4 ke atas jadi min 4x tambah 2-nya tetap per 3x-nya tetap, min 5 turun ke bawah jadi tambah 5. Kita F inverse X-nya. Yang ditanya F inverse min 6. F inverse min 6 berarti tinggal ganti X-nya dengan min 6. Oke, min 4 kali min 6 4 ya. Tambah 2 per 3 kali min 6 min 18 tambah 5 sama dengan 24 tambah 2 itu 26 per min 13 sama dengan 26 bagi min 13 berarti min 2 ya. Jadi F inverse 6-nya, F inverse min 6-nya adalah min 2.
Soal 9. Fx sama dengan 3 pangkat X kurang 1, maka F inverse A sama dengan 4. Dan ini ya. Dan F inverse A sama dengan 4, maka A sama dengan. Nah, langkah ini, cara untuk menyelesaikan ini bisa juga beberapa cara. Bisa kamu cari dulu pertama F inverse X-nya, nanti baru dimasukkan bahwa F inverse A-nya sama dengan 4, dicari A. Atau kita bisa juga buat seperti ini, bahwa kita punya F inverse A itu sama dengan 4 ya. Nah, sekarang F inverse ini biar habis, berarti kita biar dia jadi identitas, berarti dia dikenakan dengan F di luarnya ya, karena F bundaran F inverse itu identitas, jadi A nya nanti bisa habis. Karena di sebelah kiri, ruas kiri dikenakan fungsi F, maka di kanan juga dikenakan fungsi F. Nah, F bundaran F inverse itu adalah A sama dengan F4. Nah, ternyata A itu sama dengan F4. Kita tadi punya Fx sama dengan 3 pangkat X kurang 1. Berarti kalau kita mau F4 tinggal ganti X-nya dengan 4 ya. Berarti sama dengan 3 pangkat 4 kurang 1 sama dengan 3 pangkat 3 ya. Sama dengan 27. Soal terakhir nomor 10. F bundaran G sama dengan 4x kuadrat tambah 8x kurang 3, Gx nya 2x tambah 4, maka F inverse nya adalah. Oke, ini boleh kamu cari dulu Fx nya ya, berarti ini terkait dengan fungsi depan dan fungsi belakang. Kita punya F bundaran G, berarti di dalam F ada G, G nya adalah 2x tambah 4 sama dengan 4x kuadrat tambah 8x kurang 3. Nah, untuk mencari Fx kamu bisa pakai cara memisalkan atau cara membentuk. Kalau cara memisalkan berarti yang kita misalkan adalah yang di kiri ya. Jadi misal 2x tambah 4 nya sama dengan M, berarti 2x nya sama dengan M kurang 4, x nya adalah M kurang 4 per 2. Oke, itu F, itu X nya. Maka kita punya Fx ya, 2x sama 4 ini kita misalkan dari M, di Fm sama dengan X nya itu M kurang 4 per 2, berarti X yang di sebelah kanan semuanya diganti dengan M kurang 4 per 2, berarti 4 dikali M kurang 4 per 2 ya, karena X nya kuadrat berarti ini juga dikuadratkan, ditambah 8 dikali ya M kurang 4 per 2, jadi kurang 3 M. Kemudian kita selesaikan bahwa Fm sama dengan 4 dikali M kurang 4 kuadrat, itu adalah M kuadrat kurang 8M tambah 16 ya, per 2 kuadrat itu 4, ditambah ini 8 sama 2 bisa habis jadi 4, ditambah kalikan aja langsung 4M dikurang 16, nanti dikurang 3. Ini juga tewas nih, sehingga kita punya bahwa Fm sama dengan M kuadrat kurang 8M tambah 4M, jadinya kita punya M kuadrat kurang 4M tambah 16, ini kurang 16 berarti tewas, 16 nya habis, kurang 3. Kita punya Fm sama dengan M kuadrat kurang 4M kurang 3, berarti kita punya bahwa Fx sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 3. Oke, udah dapat Fx nya, selanjutnya kita cari F inverse X. F inverse X berarti fungsinya karena fungsi kuadrat, jadi harus kita ubah dulu ke bentuk kuadrat sempurna biar bisa diinverskan. Jadi X nya kita buat jadi satu variabel saja ya. Fx sama dengan X kuadrat kurang
4x kurang 3. Nah, untuk membuat dia jadi kuadrat sempurna, berarti caranya kita cari min 4 ini dibagi 2. Min 4 bagi 2 berapa? Min 2 ya. Maka kita punya x kurang 2 kuadrat. Nah, kalau kita selesaikan, x kuadrat min pas 2 kali x kali min 2, min 4x udah pas, min 2 kuadrat plus 4 ya. Jadi ini sebenarnya itu x kuadrat kurang 4x plus 4 yang ini. Nah, sementara fx-nya sendiri bukan plus 4 tapi min 3. Maka kita cari 4 itu biar jadi min 3, kita apakan? Ya harus dikurang 7 ya. Maka di sini harus kita kurang 7. Nah, ini buram kita ya. Ini buram. Maka kita punya fx sama dengan x kurang 2 kuadrat dikurang 7. Selanjutnya f inverse x itu kita pakai operasi balikan saja. Yang paling jauh x-nya itu adalah operasi yang paling jauh dari x itu adalah kurang 7. Berarti kita punya jadinya x tambah 7. Nah, setelah dikurang yang paling jauh apa? Pangkat 2. Pangkat 2 berarti balikannya adalah akar pangkat 2 ya, atau pangkat setengah. Nah, terakhir yang paling dekat dengan x adalah kurang 2. Kurang 2 balikannya tambah 2. Nah, ini inverse-nya. Akar x tambah 7 tambah 2. Nah, sampai di sana. Jika masih ada pertanyaan, silakan disampaikan di grup Telegram ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.